Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi, gimana, sehat Bu Devi? Alhamdulillah sehat, Kak Anjar. Ada apa nih, ingin ngobrol dengan saya nih? Ini Kak Anjar, iya, maaf ini mengganggu waktunya. Mohon berkenan untuk hari ini saya itu ingin melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Ganggu tidak ya Pak itu Kak Anjar hari ini? Alhamdulillah tidak, Bu Devi. Free saya hari ini. Alhamdulillah. Iya, ini saya ingin minta waktunya Kak Anjar untuk melakukan observer dengan saya ingin melakukan coaching hari ini dengan rekan sejawat saya. Oh iya. Memangnya apa nih mau dilakukan? Kebetulan saya sudah menghubungi Pak Dandi. Rencananya hari ini, sekarang juga ini Kak Anjar. Iya betul. Oke, iya. Mulai sebentar ya, saya siapkan dulu kelengkapannya ya. Iya, baik Kak Anjar. Nah, sebelum kita mulai nih coaching Bu Devi dengan Pak Dandi ya tadi ya? Iya, betul ya. Nah, saya mau tanya-tanya dulu nih. Memangnya tujuan Bu Devi ini menyelenggarakan coaching pengen diamati apa? Iya, jadi gini Kak Anjar, coach saya ini kan ada sebuah keluh kesah lah ya. Artinya dia sudah mempercayakan ke saya untuk berbagi cerita dengan saya gitu kan. Ya, tapi saya juga ingin apa yang sudah saya lakukan nanti coaching selama ini, kegiatan ini dapat dinilai, artinya Kak Anjar untuk melakukan observernya seperti itu. Siap. Nah, memangnya kompetensi coaching apa nih yang mungkin saya amati nih dari Bu Devi? Ya, mau dikembangkan kali gitu. Iya, jadi saya itu ingin kehadiran penuh saya dan mendengarkan aktif saya itu bisa dengan maksimal dan dengan baik gitu Kak Anjar. Jadi kehadiran penuh present ya, sama mendengarkan dengan baik gitu ya. Betul. Nah, nanti nih dalam proses coaching, strategi apa nih yang akan Bu Devi lakukan nih supaya proses coachingnya itu berjalan dengan baik? Ya, saya akan fokus dalam mendengarkan, kemudian menyimak dan menyimak dalam permasalahan coaching saya gitu Kak Anjar. Oh gitu ya. Ya. Hari ini dilakukannya gitu ya. Ya, betul sekali Kak Anjar. Oke deh kalau kayak gitu. Ya, silakan deh dipanggil Bu Devi rekan sejawatnya. Pak Dandi ya? Iya, baik. Pak Dandi, dipersilakan untuk masuk, boleh ke room. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kak Anjar apa Bapak Anjar nih tadi saya dengar? Apa aja boleh. Enaknya apa? Iya. Boleh ya. Ya samain aja ya Kak Anjar ya. Terima kasih Bu Devi sudah mengundang saya untuk membicarakan masalah saya nih. Ya, sama-sama Pak Dandi. Mohon izin Pak Dandi, di sini saya minta Kak Anjar untuk melakukan observer. Barangkali dalam pelaksanaan hari ini Kak Anjar bisa ikut mendengarkan. Mohon izin Pak Dandi, boleh? Boleh, silakan Bu Devi. Ditambah lagi mungkin ini akan direkam ya Pak Dandi ya, jadi mohon izin untuk kesediaan. Ya, siap. Silakan. Ya, Pak Dandi sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Kenapa nih kelihatannya Pak Dandi sedikit murung? Ada masalah? Begini Bu Devi, sebelumnya saya minta maaf ya sudah merepotkan nih. Saya pengen curhat tentang masalah saya. Semoga Bu Devi bisa membantu saya ya. Ya, dengan senang hati Pak Dandi, insya Allah saya dengarkan.
Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita nanti bisa dapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini ya Bu ya. Iya, masalah, kalau boleh tahu masalahnya apa Pak Dandi? Nah, gini Bu, Ibu ingat gak sekitar beberapa hari yang lalu kan ada pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya. Ya betul. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas saya. Loh, kenapa bisa begitu Pak? Apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran dari beliau? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya sih tidak serius ya Bu ya. Karena menurut saya proses mengajar saya sudah baik menurut saya nih. Ya. Tidak serius gimana maksudnya? Memang sih menurut saya tidak serius karena yaitu saya bilang tadi cara ngajar saya sudah baik dan anak-anak sepertinya memang sudah bisa mendapatkan hal baik dari pengajaran saya seperti itu Bu. Iya, maksudnya Pak Dandi sudah merasa melakukan pengajaran dengan baik, tapi dari pengawas mengatakan bahwa proses pembelajaran yang Pak Dandi lakukan itu tidak serius, seperti itu ya Pak Dandi ya? Iya Bu, jadi yang dimaksud tidak serius di sini karena saya tidak memakai buku teks, gitu Bu. Sebenarnya saya sudah menggunakan segala media untuk pembelajaran anak ya. Salah satunya adalah media video, tetapi menurut beliau itu tidak cukup, gitu Bu. Apakah selain juga Pak Dandi merasakan apa yang sudah Pak Dandi lakukan itu sudah baik? Kalau dilihat dari perkataan pengawas, menurut dia pelajaran saya itu belum menyeluruh Bu. Kalau saya hanya menggunakan media video saja, jadi saya harus menggunakan media buku teks juga. Seperti itu Bu. Oke, lalu bagaimana tanggapan Pak pengawasnya ketika Pak Dandi sudah bicara seperti itu? Saya menyampaikan kepada beliau ya, kalau selama ini saya mengajar itu sebenarnya pada hari itu memang saya miss ya untuk menggunakan buku teks. Karena menurut beliau itu setiap anak harus menggunakan buku teks untuk menggapai semua sumber pembelajarannya. Seperti itu Ibu. Dan hari itu saya hanya menggunakan video pembelajaran. Karena yang saya lihat ketika pembelajaran itu terjadi, anak-anak itu senang Bu dengan cara mengajar saya. Kalau begitu coba saya tanya dulu nih sama Pak Dandi. Selama ini apa yang sudah Pak Dandi lakukan? Apakah sudah masuk ke proses belajar mengajar dengan baik? Kalau seperti yang tadi dibilang, kalau menurut pengawas itu media ajar saya kurang menyeluruh dan memang sih terlihat ketika saya juga baru ngeh nih ya, ketika proses mengajar itu ada beberapa anak itu yang tidak menyimak pembelajaran tersebut, yaitu melalui media video tersebut. Nah mungkin disinilah pengawas itu lebih mengetahui bagaimana cara menjalani pembelajaran dengan baik. Seperti itu Bu. Baik Pak Dandi, menurut saya apa yang sudah Pak Dandi lakukan itu sudah bagus gitu kan. Memang Pak Dandi sudah melakukan sumber belajar selain kalau tadi yang sudah Pak Dandi sampaikan bahwa buku teks itu kan anak-anak tidak ada semangat ya seperti itu. Nah Pak Dandi mencoba menggunakan video, artinya menggunakan video ini anak-anak lebih antusias seperti itu ya Pak Dandi ya? Ya betul Bu. Itu dia. Nah menurut saya apa yang sudah Pak Dandi lakukan sudah bagus, itu penting juga, tapi penting juga buku teksnya Pak Dandi. Iya benar Bu. Jadi memang seharusnya yang namanya menyeluruh itu saya harus menggunakan
semua media, yaitu salah satunya buku teks. Baik Pak Dandi, lalu saya ingin bertanya juga ini, apa yang membuat Bapak merasakan tidak nyaman selama ini? Nah, sebenarnya saya khawatir ya Bu ya, saya bakalan dipanggil oleh kepala sekolah. Yang dapat saya simpulkan bahwa rasa khawatir Pak Dandi ini juga lumayan besar ya, artinya ketika ada penilaian dari pengawas, Pak Dandi khawatir Bapak akan dipanggil oleh kepala sekolah, seperti itu ya Pak Dandi ya. Nah, ditambah lagi juga pengawas ini juga memberikan teguran, artinya pada saat Pak Dandi dinilai gitu kan, supervisi tersebut langsung ditanya kenapa tidak menggunakan buku teks juga, seperti itu ya Pak Dandi. Nah, rasa khawatir itu kan timbul jadinya rasa takut ya, takut nanti ini itu gitu kan ya. Betul tidak Pak Dandi? Ya betul, yang pasti imbasnya ya seperti itu, rasa khawatir ketika nanti dipanggil oleh kepala sekolah karena saya tidak menggunakan berbagai macam media pembelajaran, Bu. Saya minta Bapak untuk merefleksikan diri, mempersiapkan diri, artinya apa yang menjadi teguran dari pengawas juga ke depannya tidak terulang kembali ya Pak Dandi ya. Artinya kalau memang mau menampilkan video berarti harus mempersiapkan buku teks juga mungkin ya Pak Dandi ya. Iya betul Ibu, mudah-mudahan Ibu. Nah sehingga hal-hal yang sudah baik akan nambah lebih baik, seperti itu ya Pak Dandi ya. Betul Ibu. Ya. Pak Dandi, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, rencananya ke depannya Pak Dandi mau seperti apa? Saya berniat menemui beliau ya untuk membicarakan hal ini, mungkin beliau akan memberikan solusi Bu. Terus juga saya akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik. Baik, Pak Dandi, ada hal lain lagi tidak yang ingin Pak Dandi lakukan? Jadi setelah ini mungkin saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar yang utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin juga tetap akan saya terapkan Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Jadi tambahannya yang pasti buku teks akan ada untuk pembelajaran yang menyeluruh. Lalu bagaimana untuk proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Salah satunya saya juga akan membicarakan ini ke rekan sejawat ya, kalau tentang kejadian ini, untuk berbagi praktik baik untuk refleksi diri saya dan rekan-rekan sejawat, kalau yang namanya siswa itu harus diberi pembelajaran yang menyeluruh sesuai minat dan bakatnya, seperti itu Bu. Ya, langkah yang sudah Pak Dandi ambil sudah bagus ya, sudah keren. Artinya ide Bapak juga sudah luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya lancar dan baik ya Pak Dandi ya. Iya Bu, mudah-mudahan. Oke, Pak Dandi, saya juga ingin bertanya ini. Syukur alhamdulillah. Saya mau tanya nih, untuk Pak Dandi sendiri setelah berbagi cerita ini kepada saya, perasaannya bagaimana Pak Dandi? Alhamdulillah lega Bu. Yang tadinya saya merasa khawatir ya, saya merasa beban ini ada di saya sendiri gitu kan. Nah sekarang dengan percakapan antara saya dengan Bu Devi tadi, saya telah menemukan solusi yang mudah-mudahan terbaik bagi saya, dan saya pun menjadi individu yang bisa mengajarkan kepada siswa tentang pembelajaran yang menyeluruh ini Bu. Jadi saya harus peka terhadap minat dan bakat siswa dalam belajar dengan memberi mereka sarana prasarana yang tepat dalam hal ajar. Seperti itu Ibu. Baik ya Pak Dandi, rencana dan ide yang Bapak sudah sampaikan tadi sudah bagus, luar biasa. Mudah-mudahan niat baik Pak Dandi dipermudah dan diberikan kelancaran ya Pak Dandi ya. Amin Ibu, amin. Amin.
Baik, terima kasih. Barangkali ada lagi yang ingin disampaikan Pak Dandi? Tidak Ibu, Alhamdulillah terima kasih banyak nih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Kak Anjar. Mohon maaf. Siap Pak, ya. Luar biasa. Oke, mungkin kalau karena saya sudah selesai masalah saya, alhamdulillah solusi menurut saya sudah baik untuk saya. Saya undur diri ya dari Jimit ini ya. Ya, baik Pak Dandi. Baik Pak Dandi, terima kasih banyak Pak Dandi. Sukses terus ya. Ganjar, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, alhamdulillah. Ya, Ganjar. Ya, alhamdulillah. Nih, setelah melakukan coaching tadi. Alhamdulillah ya, artinya saya juga bisa menjadi pendengar yang baik ya, Ganjar. Oh, ternyata saya bisa menyimak permasalahan coach saya seperti itu. Ya. Tadi sudah saya perhatikan gitu ya. Penyampaian Devi, benarkan kemudian dengarkan dengan baik, dan yang bersih kita udah gitu ya. Nah, ada potensi lain nggak? Kali lagi dari konsep tadi. Kalau saya pribadi lebih ingin apa ya, Kak Anjar ya, biar saya itu bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh coach saya ya, artinya tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga saya akan lebih fokus dalam menghadapi permasalahan coach saya, seperti itu Kak Anjar. Ya, tadi kan saya lihat ya kehadiran tentunya juga sudah terlihat gitu ya. Kemudian mendengarkan dengan baik sudah bagus sehingga Bu Devi bisa merespon Pak Dandi dengan baik. Nah, ya mengajukan pertanyaan ke Bobo tadi juga, jadi semua kompetensi coaching itu sebetulnya sudah dilakukan tadi ya. Mungkin nanti ke depannya ya baik lagi ya tadi yang bobot ya. Nah, baik ya. Hasil pengamatan yang sebagian kecil yang seperti tadi penyampaian Devi, kata-katanya juga sudah terbuka dengan baik, kemudian TikToknya juga jalan gitu kan. Lalu dalam persepsi alur cerita yang terapkan juga kemudian baiknya kemudian masalah rencana aksinya juga ada dan kamu juga pagi tinggal latih aja ya. Nah, apalagi solusi dari opsi itu sendiri dapat lah yang perlu bisa berjalan. Nah, kedepannya nih ya, coaching yang Bu Devi lakukan tadi kan ya. Iya, betul sekali Kak Anjar. Nah, apa nih rencana selanjutnya, tindak lanjutnya yang akan Bu Devi lakukan nih dalam meneruskan proses coaching? Mungkin saya akan akan terus melanjutkan proses coaching ini ya Kak Anjar, artinya bisa dilakukan 2 minggu sekali atau sebulan sekali ya Kak Anjar, biar lebih lebih tahu apa yang menjadi permasalahan coach saya, seperti itu. Ya, berarti strateginya ya, seperti itu ya, nanti dalam waktu 2 minggu nanti mungkin Devi bisa buat janji lagi ya dengan Pak Dandi gitu ya. Betul, iya betul. Oke, nanti cukup ya Bu.
ini hasil catatan saya juga, saya ini ya, hasil observasi saya nanti Baik. tim lewat WA aja ya kali ya. Ya, baik Kak Anjar, siap. Kayaknya udah lumayan bagus ya. Nah, ada lagi nggak yang ingin Bu Devi sampaikan nih atau ditanyakan ke saya? Mungkin sudah cukup, iya mungkin sudah cukup Kak Anjar. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah melakukan observernya. Artinya apa yang menjadi catatan Kak Anjar akan saya tingkatkan lagi. Artinya apa yang menjadi catatan penuh nih tadi Bu Devi kurang apa. Tapi alhamdulillah penilaian dari Kak Anjar sudah bagus. Artinya hanya meningkatkan sedikit aja gitu Kak Anjar. Ya ada kayak catatan atau saran dari seseorang itu kan bagus ya untuk peningkatan. Betul sekali Kak Anjar. Ya, siap. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri ya perbincangan kita hari ini. Ya. Terima kasih banyak juga. Jadi sudah mengundang saya sebagai observer atau gitu ya. Oke, kita aja ya Bu Devi. Iya, Kak Anjar, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.